Saya tidak mau ngasih keyakinan yang bodong sama kalian. Saya tidak mau ngasih keyakinan yang tidak bisa dibuktikan. Karena agama itu akal, maka tidak ada agama yang bagi tidak berakal. Agama bisa dibuktikan. Spiritualitas itu nyata. Allah bukan maha gaib, tapi Allah maha nyata bagi mereka yang sudah bisa menyatakan dalam dirinya. Gitu. Jadi ketika saya lahir ke semesta ini, paradigma orang tua saya sudah terbentuk. Ketika saya lahir ke semesta ini, paradigma guru-guru di sekolah yang saya dititipkan di sekolah sudah terbentuk. Ketika saya lahir ke dunia ini, tradisi di masyarakat sudah terbentuk. Tidak ada celah bagi saya untuk menjadi diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa meloloskan dari semua kekuatan buta itu? Dan harus mengikuti kekuatan buta itu. Apa yang disebut benar oleh kebanyakan orang, belum tentu itu benar. Apa yang disebut baik oleh kebanyakan orang, belum tentu itu baik. Dan itu orang mau bicara dengan saya, orang mau menggunakan saya, mikir dulu. Kenapa? Karena saya ini, mohon maaf ya, tidak bisa melakukan sesuatu demi orang, demi kesenangan orang. Apalagi saya mengorbankan diri saya untuk memuaskan orang. Gak bisa. Gak bisa. Daya kritis ini tumbuh, daya kreatif ini tumbuh. Gitu. Dan saya berjuang menjadi diri saya yang asli itu setelah saya melawan kekuatan besar di sekitar saya. Bayangkan, saya lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Betul? Dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dan saya lahir ke dunia ini, bapak saya sudah punya pemikiran tentang kehidupan. Ibu saya sudah punya pemikiran tentang kehidupan. Bapak saya dan ibu saya sudah punya pemikiran baik dan buruk itu seperti apa. Walaupun itu belum tentu benar. Dan saya lahir di sebuah keluarga yang paradigmanya sudah terbentuk. Dan paradigma keluarga saya akan melakukan yang sesuai dengan paradigmanya. Dan saya akan menjadi peniru dari semua yang dilakukan oleh ayah ibu saya. Maka saat itu saya kan sudah punya namanya mirror neuron, cermin saraf. Apa yang dilakukan ibu bapak saya, itu yang akan saya lakukan. Karena anak yang lahir ke dunia ini adalah peniru yang ulung. Makanya hati-hati ketika anak, walaupun dia kecil, dia sebetulnya memiliki memori yang sangat cerdas. Dia bisa mencerminkan semua yang dikatakan dan dilakukan ayah ibunya. Dan kelak ketika besar, jangan heran kalau anakmu akan menjadi dirimu. Lucunya ketika anak sudah besar, kemudian kita lawan anak itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan keinginan. Padahal lupa bahwa sebetulnya anak ini adalah pencerminan dari kedua orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh anak sebenarnya apa yang dilakukan oleh kita. Sekarang saya mau tanya, berapa kali kita bicara sama anak kalau hidup itu susah dan penuh perjuangan? Berapa kali kita membicarakan itu? Ketika anak merengek-rengek minta jajan, nah hidup itu susah dan perlu perjuangan. Besok anak minta jajan lagi, nah cari uang itu susah. Lihat ayahmu pergi pagi pulang sore, terus saja dihantarkan kata-kata itu. Lama-kelamaan menjadi paradigma dalam anak kita. Apa yang terjadi? Anak kita ketika besar betul-betul mencari uangnya susah dan penuh perjuangan. Kenapa begitu? Kemudian kita salahkan anak kita, kamu teh gimana ya? Lihat tuh cara orang lain cari uang, duitnya banyak, kerjaannya di tempat yang enak. Lupa bahwa sesungguhnya anak kita modelnya kayak gitu, semua kita yang mengajarkan di otaknya. Cuman kita sudah lupa, karena memang kita ini pelupa. Kamu lagi gak ngerti. Bayangkan ya, ketika saya lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nih saya sedang cerita saya tidak mau cerita orang lain, saya cerita saya. Dari kecil saya harus mengaku agama saya apa. Dalam keadaan saya tidak tahu apa-apa. Ada orang psikolog mengatakan kejahatan orang tua adalah memberikan label pada anak dalam keadaan anak tidak tahu apa-apa. Tetapi berapa banyak orang yang sadar kalau itu adalah sebuah kejahatan. Dari kecil saya harus iman pada Allah. Padahal saya tidak tahu Allah itu apa. Allah itu seperti apa? Harus saya imani. Dari kecil saya harus iman pada malaikat. Saya nggak ngerti malaikat itu seperti apa. Cuma tahu dongengnya saja.
Dari kecil saya harus mengimani semua nabi dan rasul. Ketemu saya dengan saya, belum. Ini saya bukan cerita kalian enggak. Saya cerita saya. Paradigma itu sudah tumbuh di kepala ayah ibu saya. Makanya dari kecil ayah ibu saya memaksa saya untuk hafiz Quran. Umur 18 saya sudah selesai menghafal semuanya. Dan bapak saya bangga karena saya sudah hafal semuanya. Karena bagi ibu bapak saya saat itu, kalau anak hafal Quran, lucu. Dan pasti masuk surga. Karena di otaknya sudah ada paradigma. Kalau hafal itu masuk surga. Gak tahu dari mana, saya juga gak tahu ibu bapak saya kok punya paradigma seperti itu. Padahal hafal kalau gak dipahami, menurut teori modern, hafal kalau tidak diamalkan, hafal kalau tidak dianalisis, hafal kalau tidak dievaluasi, hafal kalau tidak mencipta sesuatu. Kan gak ada gunanya. Itu teori modern, teori pendidikan modern. Bisa mengerti maksud saya? Bayangkan dari kecil saya harus percaya. Berbagai macam hal yang orang tua saya sendiri tidak bisa membuktikan kepercayaan itu. Tetapi saya wajib percaya. Boneka enggak saya? Boneka enggak saya? Saya tinggal di perkebunan teh. Dan setiap yang lahir di sana pasti orang tuanya yang kerja di perkebunan teh akan mendidik anaknya kelak jadi pegawai di perkebunan teh. Bisa kebayang nasib saya seperti apa? Begitu lulus SMP, bapak saya sudah daftarkan saya di SPMA, Sekolah Pertanian. Bukan sekedar itu, bapak saya undang ya orang-orang yang ada di sekolah itu untuk memaksa saya agar saya sekolah di itu. Supaya nanti saya jadi mandor. Dan papa saya sedang berkhianat kepada Tuhan saya. Karena Tuhan merencanakan saya bukan untuk itu. Sementara bapak saya punya rencana untuk dirinya sendiri. Biar saya jadi mandor. Saya cerita diri saya ya. Potret saya sama kalian. Karena kalau saya cerita kalian nanti jadi bahaya. Saya cerita diri saya. Dan saya bisa lolos dari lubang itu. Dan saya bilang sama orang tua saya nggak mau pak kerja di perkebunan ini. Karena saya lihat orang yang kerja di perkebunan termasuk bapak saya capek tapi nggak ada duitnya. Kan saya sudah lihat dari kecil. Saya ingin kerja yang dikit kerjanya sambil rekreasi duitnya banyak. Sambil jalan-jalan tapi duitnya banyak. Itu cita saya dari kecil. Jadi saya harus meloloskan diri dari situ. Di situ saya melawan sebuah kekuatan besar paradigma bapak saya. Bukan sekedar tradisi, bukan sekedar paradigma. Bahkan seluruh kebiasaan-kebiasaan di rumah yang dididikan kepada kita. Banyak yang tidak sejalan dengan hati nurani saya. Bayangkan, saya pernah berdebat dengan orang tua saya ketika saya disuruh puasa. Cuman karena saya bertanya, buat apa pak puasa itu? Dan orang tua seawam bapak saya cuman mengatakan, ya puasa. Kalau kamu gak puasa, kamu nanti masuk neraka. Itu yang diancamkan pada saya sudah saya kecil. Dan kalau kamu puasa, kamu masuk surga. Sementara saya tanya, Pak neraka itu apa? Gak bisa menjelaskan. Pak surga itu apa? Gak bisa menjelaskan. Kapan saya akan dimasukkan ke dalam neraka? Itu pun tidak bisa menjelaskan. Apalagi saya tanya, Pak yang menciptakan neraka dan surga itu siapa? Saya dari kecil punya keyakinan kalau Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang tidak mungkin menciptakan tempat yang menyeramkan untuk menghukum hamba yang dicintainya. Itu dari kecil. Dan saya harus melawan sebuah paradigma, bukan? Coba bayangkan, kalau saya mengizinkan saya seperti bapak saya, mungkin saya tidak ada di sini. Dan kalau saya diajak oleh bapak saya ke tempat-tempat ceramah karena bapak saya adalah kiai, saya tanya sama bapak saya, kenapa saya yang diajak pak, bukan kakak-kakak saya? Karena saya masih punya 2 kakak laki-laki. Bapak saya jawabannya sederhana, mana yang mah bedas? Ya karena saya dari kecil pemain bola. Jadi jawabannya karena kamu itu bedas. Bedas itu bahasa Indonesia, karena kamu itu tenaganya gede, kira-kira begitu. Karena kalau bapak saya itu ceramah ke gunung-gunung gitu, pulangnya itu ada yang ngasih singkong, ngasih padi, bukan beras, padi yang belum ditumbuk. Iya, gula, macam-macam itu. Sampai karungan. Saya dari kecil
Saya nggak GR memang. Saya tidak merasa diajak oleh Bapak karena saya soleh. Tidak, oh solehnya apa, saya nentang Bapak terus. Karena kata Bapak, kamu mah bedas. Jadi kalau orang ngasih apapun, kabawa sama saya ditanggung. Makanya sampai sekarang kalau istri saya pegang, kenapa katanya pundak saya ini keras. Alhamdulillah dari kecil kan mikul. Makanya tenaga saya kuat. Jadi kalau naik gunung, kalian kan selalu kalah sama saya. Ya dari kecil saya naik turun gunung kok bawa itu. Di situ banyak sekali pertanyaan saya. Ketika Bapak saya menceritakan, ya rukun haji yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji berkunjung ke Baitullah. Saya tanya Bapak, di mana Pak Baitullah? Di Mekah. Jauh Pak. Nah nanya gitu. Kata Bapak, Allah tuh dekat dengan saya. Lebih dekat daripada urat leher saya. Kok rumahnya jauh Pak? Cicing sih ya. Jadi itu dari kecil sudah membuat saya tidak menjadi diri saya sendiri. Setiap ada daya kritis, daya kreatif saya selalu dibungkam oleh sistem yang sudah terbentuk di kepala Bapak saya. Ini saya cerita saya. Kalian mungkin beda ya dengan saya. Dan pemberontakan yang ada di pikiran itu terus sampai saya besar. Makanya begitu saya mau masuk, nah itu saya tidak jadi masuk SPMA. Dan saya melarikan diri dari rumah. Jadi saya maghrib kemudian saya tinggal di pinggir jalan, saya cari. Ya, pokoknya ada mobil apa saja yang bisa saya keluar dari kampung saya berangkat. Itu saya ingin tes di SMA. Satu-satunya SMA di Garut waktu itu adalah SMA Negeri Garut. Cita-cita saya pengen di situ. Katanya di situ anak-anak pintar berkumpul. Jadi satu kewadanaan situ yang tes di situ, mohon maaf. Karena saya bisa ngitung, jumlah SMP kan cuma 2. Jadi saya tidak bisa ngitung. Yang keterima di SMA negeri itu cuma saya. Di situ. Wah, saya sudah lolos itu untuk menjadi diri saya sendiri. Karena saya nggak mau jadi mandor. Nggak mau jadi. Lah bapak saya juga mandor kan? Ya, ibu saya selalu mengeluh, beras nggak ada. Ya, sehari makan 2 hari puasa. Terus saya harus jadi itu. Saya jelas nggak mau dong. Masa harus ngikutin bapak saya? Saya bukan sedang menceritakan keburukan, ini bukan. Ini potret. Nanti kalian potret, apakah kalian juga lolos menjadi diri sendiri atau tidak lolos? Saya ke SMA. Saya tinggal di masjid-masjid, saya ngawuruk ngaji karena saya sudah dibekali oleh Bapak. Jadi pinter, nah ada gunanya juga tuh bisa ngawuruk ngaji. Lumayan dapat makan. Ya bisa azan lah, bisa azan. Suara saya bagus kalau azan. Cuman belum pernah ikut pertandingan azan aja saya. Nyanyi, oh kalian udah tahu kan suara saya. Suara saya. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Ya, bagus gak suara saya? Iya. Kalau dilanjutkan nanti berubah kajian ini jadi karaokean. Stop dulu sampai situ. Ya, saya itu senang menyanyikan lagu yang saya menangkap maknanya dalam. Zohirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Saya sedang melihat diri saya, tubuh saya yang kotor, tetapi di dalam diri saya ada Dia yang Maha Suci. Dan sekotor apapun tubuh saya, kesucian Dia tetap terlindung. Itulah Allah yang Maha Suci. Cinta bukan hanya di mata, cinta lahir di dalam jiwa. Biarlah salah mereka berkata, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harapkan kau kan terima walau dipandang hina. Namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka,
kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat. Debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Saya tidak mau memberikan keyakinan yang hayalan buat kalian, tapi keyakinan yang nyata, yang dapat dibuktikan, yang dapat dialami. Itulah isbatul yakin. Itu paradigma, itu doa, bukan sekedar nyanyi bagi saya. Itu doa yang saya nyanyikan dan kemudian diulang-ulang menjadi kenyataan. Saya tidak mau ngasih keyakinan yang bodong sama kalian. Saya tidak mau ngasih keyakinan yang tidak bisa dibuktikan. Karena agama itu akal, maka tidak ada agama yang bagi tidak berakal. Agama bisa dibuktikan. Spiritualitas itu nyata. Allah bukan maha gaib, tapi Allah maha nyata bagi mereka yang sudah bisa menyatakan dalam dirinya. Gitu. Jadi ketika saya lahir ke semesta ini, paradigma orang tua saya sudah terbentuk. Ketika saya lahir ke semesta ini, paradigma guru-guru di sekolah yang saya dititipkan di sekolah sudah terbentuk. Ketika saya lahir ke dunia ini, tradisi di masyarakat sudah terbentuk. Tidak ada celah bagi saya untuk menjadi diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa meloloskan dari semua kekuatan buta itu? Dan harus mengikuti kekuatan buta itu. Apa yang disebut benar oleh kebanyakan orang, belum tentu itu benar. Apa yang disebut baik oleh kebanyakan orang, belum tentu itu baik. Dan itu dijejalkan di otak saya. Tapi saat itu saya mengikuti kata hati saya. Saya tidak mau jadi mereka. Bahkan saya tidak mau jadi bapak saya. Saya tidak mau jadi ibu saya. Saya percaya saya adalah tamu agung yang datang ke semesta. Saya percaya kalau Allah punya rencana besar untuk kehidupan saya. Dan saya percaya setiap manusia direncanakan kelahirannya oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Bukan untuk menjadi ibu bapaknya. Bukan untuk menjadi guru-gurunya. Bukan untuk menjadi imamnya. Untuk menjadi pemimpinnya. Bukan. Untuk menjadi dirimu sendiri. Pertanyaan yang paling mendasar. Apakah sekarang manusia datang ke dunia ini menjadi diri mereka sendiri? Itu pertanyaan besar. Kebanyakan yang saya temukan sekarang, semua menjadi orang lain. Semua menjadi fotokopi. Semua menjadi sintesa dari sebuah fotokopi. Tidak asli. Makanya ciri manusia yang tidak asli tidak punya kesadaran. Boneka manusia bukan manusia. Boneka hewan bukan hewan. Tidak punya rasa, tidak punya kesadaran. Paham sampai di sini? Saya sedang menceritakan diri saya. Bagaimana kita bisa meloloskan dari situ? Cerita tentang kiamat dari kecil sudah menjejali otak saya. Begitu saya sudah besar, bahkan dipesantrenkan oleh bapak saya saat itu tanya kepada guru bahasa Arab saya, apa kiam itu? Kiam itu artinya bangkit. Berarti kiamat adalah hari kebangkitan. Kenapa kiamat selalu dikaitkan dengan hari hancurnya alam semesta ini? Begitu saya sudah besar, saya sudah tahu ilmu astronomi. Ternyata yang semacam bumi, planet yang semacam bumi ini saja jumlahnya mendekati 150 miliar. Kalau bumi ini hancur, terus yang lain memang hancur. Yang kiamat itu hancurnya alam semesta, saya tidak menemukan di Quran. Kalau Tuhan itu maha penghancur, yang saya tahu di Quran Tuhan itu maha pencipta. Tetapi itu paradigma dijejalkan di otak saya. Bayangkan, kalau kita tidak bangkit dari kesadaran untuk menjadi diri sendiri, maka kita terus-menerus menjadi potret masyarakat yang ada pada saat itu. Dan sekarang anak cucu kita yang datang ke semesta ini hampir tidak bisa meloloskan untuk menjadi diri mereka sendiri. Pendidikan ditentukan oleh orang tua sejak dari kecil. Sekolah ditentukan oleh orang tua sejak dari kecil. Pesantrennya ditentukan oleh orang tua sejak dari kecil. Orang tua keyakinannya A, anaknya harus keyakinannya A. Orang tua keyakinan B, anaknya harus keyakinan B. Walaupun anak itu tidak tahu apa-apa tentang yang harus dia yakini. Bukankah sebetulnya kita sedang membius anak kita, membatasi anak kita, membatasi setiap kelahiran ke semesta ini? Padahal sesungguhnya hakikatnya setiap kelahiran itu harus menjadi diri sendiri. Karena semesta sudah membuka ruang kebebasan. Lalu ruang kebebasan itu dibatasi, dibius, dilumpuhkan. Bahkan yang paling payah, anak-anak yang datang ke semesta ini dididik untuk merasa bersalah ketika mereka
melanggar sedikit saja dari paradigma yang sudah dibangun oleh kedua orang tuanya. Dari mana rasa bersalah? Itu kan dari paradigma yang dicekokkan, yang dihunjamkan dalam pikiran anak kita sendiri. Maaf ibu bapak, kalau kita mau berguru pada sejarah para nabi, para rasul, maaf, di usia berapa Nabi Muhammad mulai sholat? Bukankah setelah Isra Mi'raj? Bukankah itu diceramahkan di setiap tahun pada peringatan Isra Mi'raj? Nabi Muhammad mulai sholat setelah beliau dapat perintah sholat. Itu setelah Isra Mi'raj. Berapa usia beliau saat itu? 40. Kenapa kita tidak berani mengatakan, bukankah beliau itu baru sholat setelah Isra Mi'raj dan usia beliau 40? Dihunjamkan pada anak kita sekarang, kalau kamu gak sholat, masuk neraka dari sejak kecil. Lalu mereka dihunjamkan pada diri mereka rasa bersalah kalau tidak melakukan itu. Dan rasa bersalah itu yang menghunjamkan, bukankah orang tua sendiri? Kalau kamu tidak baca Quran, maka kamu akan berdosa. Dihunjamkan rasa bersalah. Sehingga kalau tidak baca Quran, kemudian akan, saya bukan mengatakan itu bagus. Tentu saja, kalau bisa sholat dari kecil dengan kesadaran penuh bagus. Kalau bisa baca Quran dari kecil bagus. Tetapi kalau mereka hanya mengikuti hasrat dan ambisi orang tua, kan mereka jadi boneka. Mereka jadi korban. Betul apa tidak? Kan tempo hari saya katakan, ada anak yang tidak mau sekolah. Gak apa-apa, gak usah dipaksa. Tetapi nanti kalau sudah santai, tanya, kenapa kamu gak mau sekolah? Dengar argumen mereka. Jangan-jangan mereka punya argumen kenapa tidak mau sekolah. Ngerti maksud saya? Dan kita selama ini tidak mau mendengarkan argumen itu. Karena merasa kita punya otoritas untuk menjadikan anak menjadi siapa. Padahal setiap anak datang ke semesta untuk rencana semesta. Bukan untuk rencana ibu bapaknya. Bisa jadi niat semesta dengan niat kita sebagai orang tuanya berbeda. Dan ketika kita menyelewengkan niat semesta, sesungguhnya kita sedang menindas anak kita sendiri. Cuman kita tidak sadar. Jadi jangan heran kalau banyak sekarang orang-orang di profesinya merasa stres. Dia tidak mau jadi siapa, tetapi dibuat menjadi siapa oleh orang tuanya. Dan dia melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan personal jeniusnya. Tidak sesuai dengan bakatnya. Tidak sesuai dengan kejeniusan dirinya. Makanya heran kan sekarang banyak orang. Kerja itu katanya melelahkan. Dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu menjadi hari untuk liburan. Berarti dari Senin sampai Jumat mereka semua stres. Tidak mendapatkan kebahagiaan. Bayangkan. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak orang yang penyakitan. Kenapa? Dari Senin sampai Jumat dia bekerja sebagai beban. Karena dia tidak senang dengan yang dia kerjakan. Baru Sabtu Minggu dia mencari liburan. Itu pun gak jadi. Karena apa? Hanya di pikiran saja, hanya hayalan. Betul? Iya. Bagaimana bisa liburan? Dari rumah mau pergi ke airport, macet sedikit saja pusing. Pengen segera sampai di airport. Di airport ada pengumuman delay, pusing. Pengen segera naik pesawat. Di pesawat ada pengumuman, mohon maaf pesawat tidak langsung bisa mendarat karena ada gangguan cuaca. Stres lagi di pesawat. Pengen segera mendarat. Sudah mendarat, pengen segera masuk hotel. Macet sedikit dari bandara ke hotel, stres lagi. Iraha rek bahagian. Dari Senin sampai Jumat stres, tambah lagi Sabtu Minggu pun stres. Karena apa? Karena dia pikir piknik akan membahagiakan. Padahal dia piknik hanya berangan-angan untuk bahagia. Dia pikir bahagia ada di Bali, dia pikir ada bahagia ada di luar negeri. Tidak. Bahagia ada dalam dirimu. Cara kau berpikir tentang segala sesuatu, bahagia ada di situ. Ngerti maksud saya? Nah dari sini kita kemudian bisa melihat, apakah kita ini sekarang jadi boneka? Saya pernah tanya sama bapak saya, Pak, apakah di zaman Rasulullah ada orang yang baca Quran? Bapak saya menjawab, teu aya. Jang, teu aya. Da can aya tuh Quran oge. Tetapi berapa banyak orang yang hari ini membaca Quran selalu mengatakan mencontoh Rasulullah. Saya bukan anti baca Quran, saya kan hafiz, saya hafal. Saya bukan anti, tetapi jangan menanamkan rasa bersalah yang berlebihan pada anak kalau tidak baca. Kalau anak tidak mau dan tidak mengerti yang dibaca, cari argumen. Kenapa kamu nggak baca Quran? Jangan-jangan karena anak kita tidak suka.
Jangan-jangan karena mereka tidak mengerti. Kalau tidak tertarik jangan dipaksa. Buat mereka menjadi tertarik. Ajarkan kalau Quran itu hebat. Berarti orang tuanya harus ngerti dong isinya. Orang tuanya juga cuma bisa baca. Bukankah kita sedang menjadikan anak kita jadi boneka? Menjadi manusia mainan kita. Dan kita puas kalau mereka mengikuti apa yang kita mau. Padahal itu belum tentu baik buat anak kita. Makanya kan kemarin saya jelaskan. Ada orang-orang yang berpura-pura baik. Tapi baiknya itu karena aturan. Karena ingin dipandang baik oleh masyarakat. Ingin dipandang baik oleh orang lain. Sebetulnya dia itu tertindas. Karena dia juga melawan hati nuraninya sendiri. Bukankah itu boneka? Maaf ya ibu bapak. Ibu bapak dulu disuruh puasa sama orang tuanya gak menentang kayak saya. Kalian tuh memang dasarnya memang berbakat jadi orang soleh. Beda dengan saya. Saya sempat debat tuh sama bapak saya masih ingat itu, udah SMP saya. Udah SMP. Saya cuman bertanya kenapa Pak harus puasa? Bapak saya baca ayatnya. Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wah, kesempatan saya. Karena dibacakan ayat itu saya nanya lagi. Tuh kan yang dihaikan orang beriman, Pak. Hai orang beriman, yang dihaikan orang beriman. Lah, sejak kapan kita iman? Apa kita dihaikan, Pak? Bapak saya tambah marah. Bertanya yang gitu aja marah. Saya nyantri di beberapa pesantren sama kayak bapak saya. Setiap ditanya marah. Ya sudah, di situ saya kemudian bingung belajar agama itu. Apa nggak boleh ditanya ya? Saya baru ketemu jawabannya betapa hebatnya puasa setelah saya ketemu dengan artikel yang ditulis oleh Yoshinori Osumu. Pemenang hadiah Nobel yang meneliti tentang autopagi. Bagaimana mendapatkan protein autopagisom. Ternyata saat kita lapar, tubuh kita itu bisa membentuk namanya protein raksasa yang disebut dengan autopagisom. Dan itu kalau kita bisa berhenti makan dari jam 4 sampai kurang lebih jam 12. Berarti sekitar berapa jam itu? Jam 4 kita sahur, kemudian jam 12 itu kan lapar kita tuh mulai tumbuhnya jam 12. Betul nggak? Jadi jam 4 sampai jam 12 berarti berapa jam? 8 jam. Nah 8 jam itu istirahat kan lambung kita tidak makan apa-apa. Di situ akan terbentuk namanya protein autopagisom. Itu pemenang hadiah Nobel. Itu riset sains. Makanya dari jam 12 sampai sore disitulah terjadi proses menyapu seluruh sel-sel mati. Dan semua sel-sel mati dimakan oleh sel protein autopagisom. Itu saya ngertinya setelah saya dewasa begini. Jadi memang pengertian itu tidak mesti ditanamkan dari dulu. Jalankan saja. Tetapi ya itu kan menimbulkan banyak keraguan. Kalau kalian kan hebat, gak pernah bertanya. Memang kalian tuh luar biasa, berbakat jadi orang soleh. Gak kayak saya. Dikit-dikit saya ditanya, dikit-dikit ditanya. Saya waktu sholat, disuruh sholat. Saya nanya sama bapak saya, sholat itu nyembah siapa Pak? Nyembah Allah. Gimana caranya supaya saya bisa nyembah Allah? Kan saya juga gak tahu Allahnya. Mulai marah. Jadi setiap ditanya hal-hal yang sesuai dengan hati nurani saya, keluarnya itu adalah kemarahan. Dan sekarang ya kemarahan ini kan sudah diwariskan. Saya tanya guru agama saya di SMA ketika mengatakan beliau pada saya, sholat itu harus khusyuk ya. Saya tanya, khusyuk itu apa? Marah. Guru agama. Kalau guru fisika ditanya gitu marah sih saya mesti nerima. Guru agama saya keluar aja dari kelas. Pura-pura pipis atau kemana, tanya marah. Setelah saya dewasa kemudian saya ketemu. Ternyata sholat khusyuk itu sholat mengingat Allah. Gimana caranya so bisa mengingat Allah kalau saya nggak tahu Allah? Kan itu pertanyaan dasar. Yang harusnya itu dipenuhi. Tetapi sekarang pertanyaan itu kemudian dibasmi supaya daya kritis kita hilang. Apa yang terjadi? Kecerdasan kita ini sebetulnya sedang dilumpuhkan oleh sistem pendidikan kita yang tidak kita sadari. Jangan-jangan mohon maaf, Bapak Ibu ini model-model bapak saya semua. Jangan-jangan.
Ya. Tapi kalau saya lihat sih, kalau Bapak Ibu sih enggak kayaknya. Enggak beda maksud saya. Yuk kita lihat. Apa yang disebut dengan kekuatan buta? Saat manusia terlahir dalam keadaan tak berdaya, tidak tahu apa-apa, manusia diberikan berbagai atribut oleh lingkungan. Betul? Masih ingat gak? Bapak Ibu dari kecil kan disuruh agamanya X. Betul? Dan disuruh ya ngaku jadi orang yang beriman kan? Betul gak? Masih ingat gak? Bukankah agamamu hari ini itu adalah karena disuruh oleh bapakmu? Bukankah imanmu hari ini itu karena disuruh untuk menyatakan iman? Maka disuruh ngapalin rukun iman. Betul gak? Pertanyaan saya, apakah betul yang kita imani itu kita tahu? Karena ini pertanyaan besar, tetapi yang tidak pernah dipertanyakan. Karena kita mengizinkan kita jadi boneka. Dan kita pasrah saja untuk dipermainkan. Setuju dengan saya? Oke. Sehingga manusia mengira atribut pemberian lingkungan itu adalah dirinya. Karena kita dari kecil diajarkan begitu. Padahal kan di Quran, mohon maaf, Nabi Musa saja untuk menjadi orang beriman itu ada awal imannya. Sampai di Quran ada kata-kata qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepada engkau, inilah awal aku beriman. Jadi Nabi dan Rasul itu ada awalnya imannya itu, bukan dari kecil, bukan waris.